Selamat malam untuk kita semua. Pada malam hari ini kami akan membahas tentang dietary history yang disusun oleh kelompok 16 oleh kelas C dengan nama anggota Palfiadia Siansrega, Aprilia Silviana Burginting dari Kartika Abridawati, Rita Febi Cindria Barus, Ignatius Tanggang, Putri Habibah Tanjung, dan juga Syafriani Ananita Senaga dengan dosen pengampu Dr. Esya Mulia dan Ibu Risti Rosmirati. Pada mata kuliah penilaian konsumsi pangan. Prinsip umum dalam dietary history adalah pencatatan riwayat makan dari aspek keteraturan waktu, komposisi gizi, kecukupan asupan gizi, kepatuhan diet, dan makanan pantangan. Riwayat ditelusuri dengan dua pendekatan, yaitu frekuensi konsumsi makanan dan porsi makan setiap hari selama beberapa hari. Metode dietary history adalah salah satu metode penilaian konsumsi pangan yang didasari pada kebiasaan makan individu dalam jangka waktu yang lama. Jangka waktu yang lama dalam pernyataan ini adalah bahwa kebiasaan makan yang diamati selama periode pengamatan adalah mewakili kebiasaan atau riwayat makan individu pada periode waktu lainnya. Pada metode DH tidak diperlukan studi pendahuluan yang sistematis seperti pada metode FFQ maupun semi FFQ. Studi tidak diperlukan karena formulir DH adalah formulir dengan pertanyaan terbuka. Dilakukan identifikasi bahan makanan sudah dikonsumsi setiap hari. Pencantuman nama makanan dan minuman pada metode DH adalah sesuai dengan informasi subjek yang aktual saat wawancara pertama atau wawancara di hari pertama. Penting diperhatikan bahwa pada metode apapun selalu dibedakan antara bahan makanan dan makanan. Bahan makanan adalah bahan asli asal tumbuhan dan hewan yang digunakan untuk membuat makanan, sedangkan makanan adalah makanan yang siap dikonsumsi baik segar maupun olahan. Metode DH juga dapat memberikan informasi asupan gizi secara kuantitas untuk kondisi aktual rata selama 1 minggu. Informasi ini lebih menggambarkan asupan dari hari ke hari, dibandingkan asupan pada metode recall konsumsi 2 kali 24 jam. Metode DH juga dapat digunakan untuk mengendalikan asupan gizi spesifik. Asupan gizi spesifik adalah asupan zat gizi tertentu yang dianggap penting untuk dikendalikan. Salah satu contoh penggunaannya adalah pada kasus pasien dengan pengaturan asupan protein, seperti pada penyakit gagal ginjal, yang memerlukan kisaran asupan protein pada rentan yang dapat ditoleransi pasien. Kami telah melakukan pengamatan dietary history selama 1 minggu dengan cara pengamatan ke rumah tangga dengan nama subjek Nyonya FJF, usia 34 tahun, dengan jenis kelamin perempuan. Pada makan pagi, subjek mengkonsumsi nasi dengan porsi acuan 150 gram dan porsi yang dikonsumsi adalah sedang, yang mana dikonsumsi pada hari pertama dan hari ke-6. Kemudian ada telur ayam dengan porsi acuan 60 gram dan porsi yang diasumsi adalah sedang, yang mana dikonsumsi pada hari pertama dan hari kedua. Kemudian lontong sayur, di mana porsi acuannya adalah 200 gram dengan porsi yang diasumsi adalah sedang dan dikonsumsi pada hari ketiga, kelima, dan ketujuh. Kemudian Indomie dengan porsi acuan 100 gram dan porsi yang diasumsi adalah sedang dan dikonsumsi pada hari keempat dan keenam. Kemudian pada selingan pagi, subjek mengkonsumsi risol dengan porsi acuan 30 gram dan porsi yang dikonsumsi adalah sedang dan dikonsumsi pada hari pertama, ketiga, dan kelima. Terakhir ada bakwan dengan porsi acuan 40 gram dan porsi yang diasumsi adalah sedang dan dikonsumsi pada hari kedua, keempat, dan kelima. Pada makan siang biasanya Nyonya JF mengonsumsi nasi, yaitu dengan porsi acuan 150 gram dengan porsi yang diasumsikan yaitu porsi sedang dan dikonsumsi setiap hari, yaitu hari pertama hingga hari ke-7 pengamatan. Selanjutnya ikan denci sambal dengan porsi acuan 60 gram dengan porsi yang diasumsikan yaitu porsi sedang dan dikonsumsi pada hari pertama pada hari pengamatan. Selanjutnya ikan tongkol asam padeh dengan porsi acuan yaitu 70 gram dengan porsi yang diasumsikan yaitu porsi sedang dan dikonsumsi pada hari pengamatan kedua dan ke-6. Selanjutnya ayam goreng yaitu dengan porsi acuan 70 gram dengan porsi yang diasumsikan porsi sedang dan dikonsumsi pada hari ketiga, kelima, dan ketujuh. Selanjutnya udang sambal kentang yaitu dengan porsi acuan 50 gram dengan porsi yang diasumsikan yaitu porsi sedang dan dikonsumsi pada hari keempat. Selanjutnya tempe dengan porsi acuan 50 gram dengan porsi sedang dan dikonsumsi setiap hari. Selanjutnya tahu yaitu 40 gram dengan porsi yang diasumsikan yaitu porsi sedang dan dikonsumsi sejak hari pertama hingga hari ke-7 hari pengamatan. Selanjutnya sawi rebus yaitu dengan porsi acuan 50 gram dengan porsi sedang dan dikonsumsi pada hari pertama, ketiga, dan hari ke-7. Tumis tauge yaitu dengan porsi acuan 65 gram dengan porsi sedang dan dikonsumsi pada hari kedua dan hari keempat. Selanjutnya pisang dengan porsi acuan 100 gram dengan porsi yang diasumsikan yaitu porsi sedang dan dikonsumsi pada hari pengamatan pertama, ketiga, kelima, dan ketujuh. Dengan sore, biasanya Nona JF mengonsumsi roti
dengan porsi acuan 75 gram. Porsi yang diasumsi adalah sedang pada hari ketiga, keempat, dan juga kelima. Yang kedua yaitu teh manis dengan porsi acuan 120 ml. Porsi yang diasumsi adalah sedang pada hari kedua, keempat, dan keenam. Kemudian ada misop dengan porsi acuan 200 gram. Yang porsi diasumsi adalah besar pada hari kedua dan juga hari keenam. Yang terakhir adalah bakso dengan porsi acuan 400. Porsi yang diasumsi adalah sedang pada hari pengamatan, hari keempat, dan juga hari ketujuh. Makan malam hingga makan pantangan, biasanya Nyonya JF mengkonsumsi nasi dengan porsi acuan 200, porsi yang diasumsi sedang, dan pada hari mulai hari pertama sampai hari ketujuh hari pengamatan. Kemudian jeruk dengan porsi acuan 60, hari kedua, 4, 5, dan 7. Pada hari pengamatan, hari pertama dan hari kelima. Ikan tongkol asam pade, porsi 60, porsi yang dan hari porsi yang diasumsi kecil dengan pada hari pengamatan hari ke-6 tempe cuan 35 porsi yang diasumsi kecil pada hari pengamatan setiap hari mulai dari hari pertama hingga hari ke-7. Tahu porsi acuan 35 porsi yang dikonsumsi kecil hari pengamatan pada hari pertama sampai hari ke-7. Sawi rebus porsi acuan 65 porsi yang dikonsumsi sedang pada hari pengamatan 2, 3, 5, dan 6. Tumis toge porsi acuan 65 porsi yang diasumsi sedang pada hari pengamatan 1, 3, 4, dan 7. Riwayat diet rendah kalori atau pembatasan dan lain-lain tidak ada. Makanan pantangan juga tidak ada. Nah, sekian presentasi kami mengenai dietary history pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun ucapan. Kami ucapkan terima kasih.